Halo Sobat Kasih Fakta. Kamu pasti nggak nyangka, sebuah pangkalan udara di Suriah yang sudah bertahun-tahun tidak berfungsi seperti dulu, tiba-tiba dihantam sampai 8 kali dalam satu malam. Yang bikin menarik, pangkalan ini bukan berada dekat perbatasan Israel, melainkan di Idlib, sekitar 70 km dari Turki. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa pangkalan tua yang lama sepi justru mendadak dianggap begitu penting? Ternyata, sebelum serangan datang, ada sesuatu yang mulai berubah di Abu al-Duhur. Dan dari sinilah keterlibatan Suriah, Turki, dan kekhawatiran Israel mulai saling terhubung. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Malam 18 Agustus 2026, sebuah pangkalan udara di barat laut Suriah mendadak kembali menjadi sorotan. Bukan fasilitas militer di dekat perbatasan Israel, bukan pula pangkalan di sekitar Damaskus. Sasaran kali ini adalah Abu al-Duhur, sebuah pangkalan udara tua di provinsi Idlib, sekitar 70 km dari perbatasan Turki. Dalam satu malam, pangkalan tersebut dilaporkan dihantam 8 kali. Landasan pacu dan fasilitas penyimpanan mengalami kerusakan, tetapi tidak ada korban yang dilaporkan. Jumlah serangannya langsung memunculkan pertanyaan, mengapa sebuah pangkalan yang sudah lama kehilangan fungsi lamanya justru dihantam berkali-kali? Abu al-Duhur bukan nama baru dalam sejarah militer Suriah. Pangkalan ini pernah menjadi bagian dari kekuatan udara pemerintah Suriah sebelum Perang Saudara mengubah hampir seluruh peta kekuasaan negara tersebut. Sejak 2013, Abu al-Duhur tidak lagi berfungsi seperti pangkalan udara militer pada masa sebelumnya. Wilayahnya berkali-kali berpindah tangan, fasilitasnya rusak, dan aktivitas udaranya terus menurun. Letaknya juga membuat serangan ini semakin tidak biasa. Abu al-Duhur berada jauh di barat laut Suriah, berbeda dari banyak titik ketegangan Israel dan Suriah yang selama ini lebih sering muncul di bagian selatan. Dari pangkalan ini, wilayah Turki justru jauh lebih dekat dibandingkan perbatasan Israel. Karena itu, 8 hantaman pada satu malam segera menempatkan lokasi yang lama terlupakan ini kembali ke dalam perhitungan militer kawasan. Dahulu, Abu al-Duhur dibangun untuk mendukung operasi pesawat militer Suriah. Landasan pacunya memungkinkan pesawat tempur beroperasi dari kawasan Idlib, sementara fasilitas pendukung di sekitarnya melayani kebutuhan pangkalan. Ketika Perang Saudara pecah, fungsi tersebut ikut runtuh. Pertempuran panjang dan perubahan penguasaan wilayah membuat tempat ini tidak lagi bekerja sebagaimana rancangan awalnya. Selama bertahun-tahun berikutnya, fasilitas itu bertahan tanpa peran udara seperti dahulu. Selama bertahun-tahun, tempat ini jauh dari perhatian. Tidak ada lalu lintas pesawat tempur besar, tidak ada operasi udara penting yang membuat namanya terus muncul, dan tidak ada tanda bahwa Abu al-Duhur akan kembali memiliki peran strategis. Namun, memasuki 2026, keadaan mulai berubah. Syrian Observatory for Human Rights melaporkan bahwa Abu al-Duhur mulai menjalani rehabilitasi dengan bantuan Turki. Pejabat Turki juga dilaporkan mengunjungi pangkalan tersebut ketika pemerintah baru Suriah sedang berusaha membangun kembali kemampuan militernya. Perubahan ini penting. Yang berada di Abu al-Duhur bukan lagi sekedar landasan tua yang dibiarkan terbengkalai. Fasilitas yang selama lebih dari 1 dekade kehilangan fungsi lamanya mulai dipersiapkan kembali. Lalu pada 18 Agustus 2026, 8 hantaman datang. Israel tidak memberikan penjelasan spesifik mengenai alasan serangan tersebut. Militer Israel memilih tidak berkomentar. Tidak ada pernyataan resmi yang mengatakan bahwa rehabilitasi Abu al-Duhur menjadi penyebab langsung serangan. Karena itu, alasan resminya tetap tidak diumumkan. Tetapi waktu serangan membuat Abu al-Duhur sulit dipandang sebagai sasaran biasa. Sebuah pangkalan yang lama terlupakan kembali diperbaiki, bantuan Turki ikut disebut dalam prosesnya, lalu landasan dan fasilitas penyimpanannya dihantam sebelum pangkalan itu benar-benar kembali aktif. Pertanyaannya, apakah Abu al-Duhur dihantam karena apa yang sudah ada di sana, atau karena apa yang sedang dipersiapkan untuk muncul di sana? Jawabannya mulai terlihat ketika kita melihat perubahan lain yang terjadi di Suriah pada awal Agustus 2026. Setelah lama kehilangan banyak kemampuan militernya, pesawat tempur Suriah mulai kembali terlihat di udara. Setelah pemerintahan Bashar al-Assad tumbang pada akhir 2024, kemampuan militer Suriah ikut mengalami perubahan besar. Banyak fasilitas yang sebelumnya menjadi tulang punggung angkatan bersenjata rusak, ditinggalkan.
atau dihantam dalam rangkaian serangan Israel. Pesawat, gudang senjata, sistem pertahanan udara, dan instalasi militer lain menjadi sasaran karena Israel tidak ingin persenjataan yang tersisa berkembang menjadi ancaman baru. Namun memasuki 2026, Damaskus mulai bergerak membangun kembali apa yang hilang. Salah satu tanda paling jelas muncul pada awal Agustus 2026. Pesawat tempur Mikoyan Gurevich 21 Suriah kembali terlihat mengikuti latihan udara di bagian utara negara tersebut. Latihan itu menjadi penerbangan tempur pertama yang dilaporkan sejak pemerintahan Assad runtuh. Peristiwa ini penting karena sebuah angkatan udara tidak dapat hidup hanya dengan memiliki pesawat. Pilot harus dilatih, penerbangan harus diuji, pangkalan harus disiapkan, dan sistem pendukung harus kembali bekerja. Pada periode yang sama, media Israel melaporkan bahwa aparat keamanan mereka mendeteksi Suriah sedang mempercepat upaya membangun kembali angkatan udaranya. Langkah tersebut mencakup perekrutan pilot baru, latihan penerbangan, dan latihan tempur. Kekhawatiran Israel terhadap perkembangan itu bahkan dilaporkan telah disampaikan kepada Amerika Serikat. Disinilah Abu al-Duhur mulai terlihat jauh lebih penting. Ketika pesawat tempur Suriah kembali berlatih pada awal Agustus 2026, pangkalan tua di Idlib itu juga sedang menjalani rehabilitasi. Artinya dua perkembangan berlangsung hampir bersamaan. Suriah mulai menghidupkan kembali kemampuan udara, sementara salah satu fasilitas yang dapat mendukung operasi pesawat sedang diperbaiki. Tetapi ada satu unsur lain yang membuat situasi semakin sensitif. Turki ikut terlibat. Ankara merupakan salah satu pendukung utama pemerintahan baru Suriah. Turki memberikan pelatihan kepada pasukan Suriah dan membantu membangun kembali institusi militernya. Bagi Damaskus, bantuan tersebut sangat penting setelah bertahun-tahun perang menguras kemampuan militernya. Bagi Israel, meningkatnya peran Turki membawa persoalan berbeda. Pada April 2025, tim militer Turki diketahui memeriksa beberapa pangkalan udara Suriah sebagai lokasi yang berpotensi digunakan dalam kerjasama pertahanan dengan Damaskus. Tidak lama kemudian, Israel menghantam sejumlah pangkalan tersebut. Reuters ketika itu melaporkan adanya kekhawatiran di Israel bahwa peningkatan kehadiran Turki dan kemungkinan pembangunan sistem pertahanan udara baru dapat mengurangi kebebasan operasi pesawat Israel di langit Suriah. Selama bertahun-tahun, lemahnya pertahanan udara Suriah memberi Israel ruang yang luas untuk menyerang berbagai sasaran. Jika Suriah mulai memiliki radar yang lebih baik, pangkalan yang kembali aktif, pilot yang terus berlatih, dan sistem pertahanan yang diperkuat dengan bantuan Turki, kondisi itu akan berubah. Pesawat Israel akan menghadapi lebih banyak hambatan ketika memasuki wilayah Suriah. Peringatan Israel juga sudah muncul sebelum serangan Abu al-Duhur. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan negaranya tidak akan membiarkan langkah yang memperkuat kemampuan militer Suriah sampai menjadi ancaman. Pernyataan itu menunjukkan bahwa pembangunan kembali kekuatan Suriah memang telah masuk dalam perhatian keamanan Israel, bahkan sejak sebelum pangkalan tua itu dihantam. Karena itu, perkembangan pada awal Agustus 2026 bukan sekedar latihan terbang biasa. Ia muncul bersamaan dengan rehabilitasi Abu al-Duhur dan semakin mendalamnya kerjasama militer Turki dengan Damaskus. Menurut kamu, jika sebuah negara yang lama kehilangan kekuatan udaranya mulai membangun kembali pilot, pangkalan, dan pertahanannya sekaligus, apakah negara tetangganya akan menunggu sampai semuanya benar-benar siap? Pertanyaan itu membawa kita ke malam 18 Agustus 2026 ketika 8 hantaman akhirnya jatuh tepat di fasilitas yang sedang dipersiapkan kembali. Menjelang 18 Agustus 2026, beberapa perkembangan penting sudah bertemu di satu titik. Suriah mulai membangun kembali kemampuan militernya. Pesawat tempurnya kembali mengikuti latihan.
Turki membantu rehabilitasi Abu al-Duhur, dan Israel sejak sebelumnya telah menyatakan bahwa penguatan militer Suriah tidak boleh berkembang menjadi ancaman baru. Lalu, malam itu, 8 serangan udara menghantam pangkalan Abu al-Duhur. Landasan pacu menjadi salah satu bagian yang terkena. Fasilitas penyimpanan juga mengalami kerusakan. Tidak ada korban yang dilaporkan. Yang rusak justru bagian penting dari sebuah pangkalan yang sedang dipersiapkan untuk kembali memiliki fungsi militer. Israel tidak memberikan penjelasan spesifik mengenai alasan operasi tersebut. Militer Israel memilih tidak berkomentar. Karena itu, tidak ada dasar untuk mengatakan bahwa Turki atau pembangunan kembali Angkatan Udara Suriah secara resmi disebut sebagai penyebab serangan. Namun, waktu dan lokasi serangan membuat kejadian ini menonjol. Abu al-Duhur berada di Provinsi Idlib, jauh di barat laut Suriah dan hanya sekitar 70 km dari perbatasan Turki. Ini berbeda dari banyak ketegangan sebelumnya yang lebih sering berpusat di wilayah selatan Suriah, dekat jalur strategis menuju Israel. Artinya, serangan 18 Agustus 2026 membawa operasi Israel semakin dekat ke wilayah yang pengaruh Turkinya jauh lebih kuat. Reaksi Ankara muncul segera setelah serangan. Kementerian Luar Negeri Turki mengecam tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan serta keutuhan wilayah Suriah. Turki juga meminta masyarakat internasional mengambil sikap lebih tegas terhadap operasi Israel di negara itu. Kritik tidak berhenti di Ankara. Utusan khusus Amerika Serikat untuk Suriah dan Irak, Tom Barrack, ikut menyebut serangan Abu al-Duhur sebagai eskalasi yang tidak diperlukan. Ia menilai langkah seperti itu tidak membantu upaya menjaga stabilitas kawasan. Kerusakan pada landasan memiliki arti penting karena pesawat tempur membutuhkan permukaan yang layak untuk lepas pandas dan mendarat. Sebuah pangkalan tidak harus dipenuhi pesawat agar dapat kehilangan fungsi operasionalnya. Dengan merusak jalur penerbangan dan fasilitas pendukung, kemampuan lokasi tersebut untuk dipakai kembali dapat terganggu bahkan sebelum aktivitas udara berlangsung secara penuh. Itulah yang membuat sasaran pada malam itu menarik. Serangan tidak hanya mengenai bangunan, tetapi menyentuh bagian dasar yang menentukan apakah sebuah pangkalan dapat kembali digunakan untuk operasi udara militer. Serangan ini juga dilaporkan menjadi serangan pertama terhadap aset pemerintah Suriah sejak Maret 2026. Karena itu, Abu al-Duhur bukan hanya penting karena dihantam 8 kali. Lokasinya, waktunya, dan kondisi pangkalan sebelum serangan membuat peristiwa tersebut memiliki bobot berbeda. Selama lebih dari 1 dekade, Abu al-Duhur kehilangan fungsi lamanya. Kemudian pangkalan itu mulai diperbaiki, saat Suriah juga mulai menghidupkan kembali kekuatan udaranya dan Turki memperdalam dukungan militernya kepada Damaskus. Sebelum proses itu selesai, landasan dan fasilitas penyimpanannya sudah lebih dulu dihantam. Inilah fakta unik dari Abu al-Duhur. Pangkalan itu belum dipenuhi pesawat tempur seperti masa lalu, tetapi tanda-tanda kebangkitannya sudah cukup untuk membuat namanya kembali masuk dalam perhitungan strategis kawasan. Menurut kamu, apakah 8 hantaman ini lebih tepat dibaca sebagai serangan terhadap fasilitas yang ada hari itu, atau sebagai upaya mencegah kemampuan yang baru akan muncul? Dan setelah Abu al-Duhur rusak sebelum sempat benar-benar aktif kembali, pertanyaan berikutnya menjadi lebih besar. Apakah serangan ini akan menghentikan rencana pembangunan militer Suriah atau justru membuka babak baru persaingan Israel dan Turki di langit Suriah? Pada akhirnya, Abu al-Duhur menunjukkan bahwa sebuah pangkalan tidak harus penuh dengan pesawat tempur untuk kembali dianggap penting. Ketika Suriah mulai membangun kekuatan udaranya, Turki ikut membantu, dan fasilitas lama mulai dipersiapkan kembali. Pangkalan yang bertahun-tahun sepi itu mendadak kembali masuk dalam perhitungan strategis. 8 hantaman pada 18 Agustus 2026 pun meninggalkan satu pertanyaan besar. Apakah Abu al-Duhur akan kembali dibangun, atau justru menjadi awal dari ketegangan baru di langit Suriah? Jangan lupa subscribe channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya.